Saya mendata warisan budaya baik benda maupun tak benda ada sekitar 1.300. 1.300 banyak. Nah, sementara yang ditetapkan kan baru sedikit ya karena dengan segala keterbatasan. Sekalian juga ini melalui Partip kami mohon juga kepada para pengambil kebijakan agar ke depan lebih memperhatikan lagi terkait dengan perlindungan terhadap warisan budaya yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Partip dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Podcastan Hayu Podcast. Podcast kita kali ini sedang bersama Pak Kabid ya Pak? Pak Kabid Kebudayaan. Kabid Kebudayaan, Kepala Biduan Kabid. Oh, Kepala Biduan. Kepala Biduan Kebudayaan Pak ya. Dari Disparbudpora Kabupaten Sumedang Pak ya. Dan kita sekarang berada di Saputri Pak, di SCBD seperti itu. Dan sebelum kita mulai ini Pak, biar rileks, kita minum dulu Pak. Ini yang saya tunggu dari tadi. Minum dengan Kepala Biduan Pak ya. Wah mantap. Oke, gini Pak, kan Bapak di kebudayaan nih Pak. Ya. Nah kalau ngomong-ngomong kebudayaan nih Pak, apa sih yang dinamakan dengan kebudayaan itu Pak? Apa saja gitu? Assalamualaikum, Sampurasun. Kebudayaan itu segala hasil cipta karya karsa manusia yang didapat dengan belajar. Jadi kebudayaan itu output dari pendidikan. Oleh karena itu di pusat kebudayaan itu disandingkan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi tugas kami di bidang kebudayaan di Disparbudpora Kabupaten Sumedang bukan hanya melestarikan warisan budaya yang ada, tapi juga menciptakan budaya baru. Jadi kebudayaan itu bukan hanya tinggalan budaya, tapi output segala macam output dari pendidikan itu merupakan unsur budaya. Unsur budaya Pak ya. Nah, salah satu contoh perkakas hidup manusia dari zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, perkakas hidup manusia itu batu. Nah, setelah perkakas hidup batu ditemukan logam. Nah, sekarang perkakas hidup manusia ini teknologi, ya, IT, handphone ini sekarang sudah menjadi perkakas hidup manusia, bukan lagi gaya hidup. Oke. Ini bagian dari budaya juga, Ini Pak? bagian juga dari budaya. 50 tahun yang akan datang ini merupakan warisan budaya. 100 tahun mungkin artefak. Itulah karena Oke. jadi jangan sampai mengkerdilkan terkait dengan definisi kebudayaan. Selama ini kita kadang mendefinisikan kebudayaan itu sama dengan kesenian. Betul. Atau mendefinisikan kebudayaan itu hal-hal kuno tidak kekinian sehingga kebudayaan ini menjadi kerdil. Nah, padahal para pendiri bangsa juga sudah sangat sadar betapa pentingnya sektor kebudayaan. Buktinya apa? Buktinya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 32 Ayat 1. Bahwa negara menjamin memajukan kebudayaan nasional di tengah-tengah peradaban dunia dan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi para pendiri bangsa saja sudah sangat sadar betapa pentingnya pelestarian warisan budaya ini. Sehingga tercantum dalam Undang-Undang Dasar tadi. Yang kedua, kebudayaan itu menurut undang-undang urusan wajib pemerintah. Nah, jadi ke depan kami berharap pertanyaan terhadap kebudayaan itu bukan hanya berapa kali event budaya. Oh iya, itu seremonial Pak. Efeknya apa saja dari sektor kebudayaan? Kebudayaan itu bisa berdampak terhadap ilmu pengetahuan. Contoh kecil saja,
berapa orang yang selesai S1, S2, S3 hanya dengan mengkaji, mempelajari Tarawangsa misalkan. Ya, itu dari Tarawangsa, Pak. Dari Tarawangsa. Udah berapa profesor, dokter? Berapa gitu ya? profesor, dokter lahir dari hanya mengkaji salah satu warisan budaya tak benda yang ada di Kabupaten Sumedang. Kesananya ada kuda renggong dan lain sebagainya. Kebudayaan juga bisa berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Contoh, tadi sudah saya sampaikan terkait kuda renggong yang diciptakan oleh sepuh kita Aki Sipan di Cikurubuk Buah 2. Dari abad ke-17-18, berapa juta orang yang terhidupi oleh seni kuda renggong. Betul. Bukan hanya pelaku seninya saja. Jadi penghidupan juga, Pak ya. Sekali tampil perputaran ekonomi masyarakat meningkat, tukang asong laku, transportasi laku, kan kuda ayeuna mah teu dicanak ditungtun. Bos. Betul. Kanu truk, kanu naon, perputaran ekonomi meningkat. Komo pami aya tampilan seni tradisional di suatu tempat. Supir angkot laku, tukang parkir pinuh, tukang asong laku. Jadi kebudayaan itu berdampak ilmu pengetahuan, berdampak ekonomi, Pak ya. meningkatkan rasa nasionalisme, patriotisme juga. Nah, kalau nasionalisme apa sih, Pak? Kok bisa sih kebudayaan itu bisa meningkatkan rasa cinta kita ke Indonesia gitu, Pak? Salah satu contohnya, betapa tersinggungnya ketika karya kita, karya leluhur kita diakui oleh negara lain. Oh iya, betul. Sempat juga nih. Ya, sempat, kan ada beberapa warisan budaya tak benda Indonesia yang diakui oleh negara lain. Betul. Yang pengecut pun bisa jadi beringas, Bos. Oh. Bisa jadi galak, Pak ya. Bisa jadi galak. Benar. Jadi rasa nasionalisme, rasa patriotisme kita bangkit. Yang berikutnya berdampak juga terhadap pariwisata. Jadi kalau Sumedang ingin menjadi destinasi wisata, apalagi wisata dunia, ya tiupkan dulu rohnya. Oke, rohnya dari Budaya. Pak ya. Oke. Mohon maaf Bisa kalau disebutkan nggak, Pak? Punten saya potong nih, Pak. Salah satu beberapa di antaranya ternyata si ruhnya itu adalah kebudayaan, Pak. begini, kalau saya ibaratkan Sumedang itu bidadari yang sangat cantik. Udah cantik, pinter lagi. Di mana buktinya Sumedang pinter? Kami banyak menemukan naskah kuno. Oke, naskah kuno. Naskah kuno, bahkan kehormatan bagi Kabupaten Sumedang, suatu saat kami diundang oleh Perpusnas. Nah, yang lain itu provinsi yang diundang. Di Jawa Barat hanya Sumedang yang diundang. Kabupaten Sumedang yang diundang. Karena dari naskah banyaknya kuno, ditemukan naskah kuno. Kira-kira ada berapa banyak, Pak? Ratusan? Wah, banyak. Oh, banyak. Banyak. Jadi si bidadari cantik ini, Sumedang ini pinter lagi. Sekarang dikemas, dikasih busana begitu mewahnya oleh sektor pariwisata, dikasih aksesoris, cincin, gelang, bondu, begitu mahalnya, begitu mewahnya, dari ekonomi kreatif segala macam. Tapi yang jadi aneh, si bidadari cantik, pinter, busananya mewah, kok belum banyak menarik orang untuk datang, mahugi, Berkunjung. ngawur-ngawur uang, ingin kembali lagi ke Sumedang. Kan gitu ya. Padahal si bidadari ini cantik, pakaiannya mewah, aksesorisnya indah. Berarti selama ini memang ada hal yang kurang tepat dalam penerapannya, pemanfaatan budayanya. Ya pantaslah, segimana cantiknya, kalau ruhnya belum ditiupkan, bagaimana bisa menarik orang ingin kembali, komo ngawur-ngawur artos, mahugi, ngalamar, meminang, sehingga kira-kira apa Pak yang harus dilakukan, Pak? Khususnya Sumedang nih, Pak. Ruh nanti yang mana? Ya misalnya? harusnya PR kita bersama, bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Pertama kita harus merasa bangga menjadi orang Sumedang. Yang kedua, kita sama-sama lindungi, kembangkan dan manfaatkan warisan budaya yang ada di Kabupaten Sumedang. Dengan begitu
Sumedang akan menjadi beda dengan daerah-daerah lainnya. Contoh lah ya, contoh di Indonesia saja. Di Indonesia itu ada sekian ribu pulau. Semua pulau punya laut, punya selat, punya pesisir, punya penduduk dengan adat tradisinya masing-masing, dengan keunikan masing-masing. Kenapa hanya Bali yang jadi destinasi wisata dunia? Oke. Kita juga harus Kenapa pulau yang lainnya belum seperti Bali? Ya karena Bali itu tidak ujug-ujug memikirkan pariwisata. Tapi yang pertamanya itu harus bangga menjadi orang Bali. Yang kedua, melestarikan adat, tradisi, budaya yang ada di Bali. Istiqomah sampai dengan sekarang. Mereka nggak malu bisa bahasa Bali, bisa tari-tarian Bali dengan busana Bali. Mereka merasa bangga justru. Nah, dengan melestarikan secara konsisten warisan budaya yang ada, sehingga Bali menjadi pembeda dengan pulau-pulau lainnya. Nah, kesininya menjadi efeknya ya terhadap pariwisata. Nah, kita kan sekarang terbalik, yang dipikirkan pariwisata dulu. Fisiknya. Oke. Pariwisata itu asalnya dari wisata kan. Betul. Asalnya dari wisata. Wisata itu kegiatan bepergian seseorang dengan sukarela, dengan pakai uang sendiri. Untuk apa? Untuk melihat objek, untuk menikmati objek. Nah, objek ini kan ada dua jenis. Ada objek alam, ada objek warisan budaya yang ada. Nah, Bali ini di samping seimbang dia. Orang bisa menikmati warisan budaya yang ada, orang juga menikmati alamnya. Efeknya ya terhadap pariwisata. Jadi jangan sampai terbalik. Pariwisata itu salah satu efek dari kebudayaan. Mungkin itu salah satu PR yang ada di Kabupaten Sumedang. Ya, bukan hanya di Kabupaten Sumedang, bahkan ya di luar Bali lah. Di luar Bali dan Jogja karena Bali emang contoh yang bagus. Iya, yang paling real, yang paling dekat. Jadi ketika kita kesana juga langsung kerasa gitu. Iya, langsung kerasa. Langsung merinding. Baru turun di bandara aja, oh ini Bali kan. Bali, gitu kan. Termasuk di Jogja. Jogja. Termasuk Jogja. Jogja itu kan yang dikedepankannya budaya. Oke, siap. Ngomong-ngomong pelestarian budaya nih Pak, kan tadi juga budaya itu bukan hanya peninggalan-peninggalan sejarah Pak ya, tapi juga mengembangkan kebudayaan-budayaan baru, baru maupun yang sudah ada dikembangkan. Nah, kalau di Sumedang sendiri itu seperti apa Pak? Apakah ada contoh-contoh seni budaya yang baru Pak? Ya, tadi yang namanya budaya itu kan hasil cipta karya karsa manusia yang didapat dengan belajar. Jadi segala macam output dari pendidikan, dari sektor pendidikan di Kabupaten Sumedang, ya itulah unsur budaya. Seperti diantaranya tari-tari kreasi. Tari kreasi, gitu kan. betul-betul. Terus ada teman-teman kita Jaya Dwara di Kabupaten Sumedang itu kan menciptakan seni musik perpaduan antara musik tradisional, musik klasik dengan musik modern. Dan alhamdulillah teman-teman Jaya Dwara ini pernah diminta oleh Dewan Kesenian Jakarta untuk mewakili Indonesia di pentas dunia. Nah, ini kan kebanggaan bagi warga Sumedang. Mudah-mudahan bisa jadi pemantik juga, menjadi motivasi juga kepada generasi muda lainnya, terutama yang ada di Kabupaten Sumedang ini, untuk terus berinovasi, berkarya, menciptakan budaya-budaya baru. Yang salut saya Korea. Nah, Korea seperti apa Pak? Nah, Korea itu kan tidak seperti Indonesia memiliki budaya asli Indonesia kan gitu. Korea itu kan warga keturunan dari mana-mana. Mereka menciptakan budaya baru. Salah satunya K-pop. K-pop, iya. K-pop itu kan perpaduan musik pop, rap, dipadukan dengan break dance, dipadukan dengan tarian lainnya, jadilah K-pop. Iya, modern itu Pak ya. Modern. Perpaduan mulungan lah. Mulungan dari karya-karya seni lain disatukan menjadi K-pop. Betul. Dari K-pop saja perputaran uang di Korea berapa? Dan sekarang mendunia kan K-pop. Mendunia.
Anak-anak sekarang di kita saja di Sumedang terutama perempuan lebih mengenal K-pop Iya. nampaknya. Lebih mengenal kalau dulu mah Tommy Ngise. Nah, itulah hebatnya kebudayaan gitu. Oke. Itulah hebatnya. Nah gini Pak, apakah pelestarian budaya ini Pak tugas pemerintah saja, tugas dari kebudayaan saja di Sparbudpora khususnya Pak? Ya. Apakah tugas kita semua Pak? Dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat umum Pak Ya. tentang pelestarian budaya ini? Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 32 ayat 1 bahwa negara memajukan kebudayaan nasional di tengah-tengah peradaban dunia. Dan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Betul. Nah, berarti pelestarian warisan budaya ini bukan hanya tugas pemerintah saja, Ya. bukan hanya tugas masyarakat saja, tapi kita harus berkolaborasi. Di pemerintahan pun bukan hanya tugas bidang kebudayaan, termasuk sektor lainnya seperti ragam hias, jenis bangunan, kan gitu. Itu kan sudah bukan tugas bidang kebudayaan Betul, lagi. Nah, bahkan kami ini memiliki 3 tugas di bidang kebudayaan ini. Yang pertama perlindungan. Perlindungan terhadap warisan budaya yang ada, baik benda maupun tak benda. Terus mengembangkan bagaimana caranya warisan budaya ini tidak sampai punah, kan gitu. Yang ketiga pemanfaatan. Jadi bagaimana caranya warisan budaya yang ada di Kabupaten Sumedang ini benar-benar dapat bermanfaat terhadap masyarakat. Ya tadi terhadap ilmu pengetahuannya, terhadap peningkatan ekonomi masyarakatnya gitu. Jadi sebenarnya kami sangat berat jadi Kabid Kebudayaan ini harus melakukan perlindungan, jangan sampai warisan budaya yang ada di Kabupaten Sumedang ini diakui oleh daerah lain, oleh negara lain. Mengembangkan bagaimana caranya warisan budaya ini tidak sampai punah di antaranya gitu. Terus memanfaatkan juga warisan budaya yang ada. Jadi sebenarnya berat kalau tugas ketiga ini dilakukan oleh pemerintah, apalagi oleh bidang kebudayaan. Perlu kolaborasi dengan semua lapisan masyarakat juga. Dan alhamdulillah dengan sukarela, dengan kesadaran sendiri, masyarakat selama ini masih melestarikan beberapa warisan budaya yang ada di Kabupaten Sumedang. Nah, salah satu contohnya ya yang kemarin kita baru tetapkan itu terkait gong renteng, seni ajeng, tari jayeng rana, ngalaksa, tarawangsa, dan lain sebagainya yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya Indonesia, kuda renggong gitu. Ya mudah-mudahan ke depan bisa kita usulkan juga menjadi warisan budaya dunia. Jadi Itu selama ini kan masyarakat yang mengembangkannya. Jadi masyarakat dan pemerintahan harus bersinergi. Ya harus bersinergi. Kita nggak bisa berjalan masing-masing. Nah terkait tadi penetapan Mbak. Nah penetapan yang dimaksud itu apa sih Pak? Dan pentingnya penetapan itu seperti apa? Penetapan itu salah satu implementasi dari perlindungan terhadap warisan budaya yang ada. Oke, upaya perlindungan Pak ya? Upaya perlindungan. Jadi kenapa sih perlu ditetapkan warisan budaya yang ada? Sekali lagi ini bentuk perlindungan agar warisan budaya yang ada terutama di Kabupaten Sumedang tidak diakui oleh kabupaten lain, oleh negara lain. Kalau di Sumedang Pak, punten saya potong Pak, kalau di Sumedang sudah ada berapa yang ditetapkan Pak? Yang ditetapkan ke tingkat nasional itu ada 14. Alhamdulillah dengan segala keterbatasan 2023 Sumedang itu paling banyak WBTB, warisan budaya tak benda yang lolos ke tingkat nasional. Ini tentu kebanggaan, bukan hanya kebanggaan di bidang kebudayaan, ini kebanggaan masyarakat Sumedang secara keseluruhan. Dan saya sangat mengapresiasi kepada masyarakat, tokoh masyarakat yang selama ini konsisten melestarikan warisan budaya yang ada. Sehingga kami bisa mengusulkan dengan beberapa tahapan
sehingga lolos menjadi warisan budaya Indonesia. Itu tidak mudah. Jadi Tidak bukan mudah. hanya kita mengusulkan terus di sana dinilai lolos, tidak. Oh, ternyata rumit Jadi juga, Pak. ada tahapannya. Kita harus menyiapkan kajian akademiknya, kita harus menyiapkan film dokumenternya, kita harus mengisi beberapa format data yang sudah yang diminta oleh kementerian gitu. Kita juga harus sidang, kita tidak bisa sendiri, kita juga harus menghadirkan maestro. Jadi tahapan-tahapan ini kita tempuh, dan alhamdulillah 2023 Sumedang menjadi salah kabupaten di Jawa Barat yang paling banyak lolos WBTB ke tingkat nasional, sehingga apresiasi warisan budaya tak benda tingkat nasional dan dunia dilaksanakan di Sumedang yang terakhir waktu ada wayang golek di betul. pusat pemerintahan itu di halaman PPS. Oke, gini Pak, kalau kita kan tadi ngomong-ngomong ruh pariwisata nih Pak. Ya betul. Nah kalau melihat perbincangan kita tadi Pak, sebenarnya ruhnya itu ada Pak. Banyak. Ada banyak, gitu. Bukan ada lagi banyak. Saya mendata warisan budaya baik benda tak benda. Warisan budaya itu kan dibagi dua, ada tangible, ada intangible. Betul. Ada benda, ada tak benda. Saya mendata warisan budaya baik benda maupun tak benda ada sekitar 1.300. 1.300 banyak. Nah, sementara yang ditetapkan kan baru sedikit ya karena dengan segala keterbatasan. Sekalian juga ini melalui Partipi kami mohon juga kepada para pengambil kebijakan agar ke depan lebih memperhatikan lagi terkait dengan perlindungan terhadap warisan budaya yang ada. Kalau untuk tahun ini Pak, kan kemarin tuh tahun 2023 ada yang diajukan dan lolos Pak. Nah kalau berbicara tahun 2024 nih Pak, ada nggak Pak yang kita ajukan lagi ke provinsi gitu Pak? Sekarang kita mengajukan Poyok Ungkal. Ini unik. Saya pikir sulit kita temukan di daerah lainnya di Indonesia. Tradisi lisan turun temurun dan memang masih lestari sampai dengan sekarang. Jadi poyok itu kalau bahasa Indonesianya bully kali ya, tapi meledek. dalam tanda kutip. Meledek, meledek tapi dalam tanda kutip, tidak menyinggung orang. Betul. Justru orang yang diledeknya itu biasanya nggak sadar bahwa dia sedang diledek. Sadar-sadarnya itu setelah pulang dari Ungkal, tadi di Ungkal ngobrol apa aja, ngomong gini. Ya itu sebenarnya ngeledek kamu gitu kan. Siloka. Jadi kan tidak semua orang bisa melakukan itu. Betul. Spontan, kadang kekinian tema ngeledeknya itu, terus kan butuh intelijensi yang tinggi. Yang tinggi Pak kalau seperti itu. Terus kita juga mengusulkan oncom pasirengit. Oncom pasirengit Pak ya. Oncom pasirengit itu kan teksturnya itu sama rasanya itu kan beda dengan oncom-oncom lainnya, Om. Iya, betul. Nah, selain oncom pasirengit nih, Pak, apa lagi nih, Pak, yang mau diajukan, Pak? Tahu Sumedang. Tahu Sumedang Baru tahun ini kita usulkan. Mudah-mudahan lolos. Itu tahu Sumedang belum ditetapkan, Pak? Belum. Itu kan yang booming ya, Pak, dari Sumedang. Tahu Sumedang ya, Pak. Ya, mudah-mudahan sekali lagi pengambil kebijakan juga menjadi lebih memperhatikan lagi sektor kebudayaan. Sekali lagi untuk mengusulkan WBTB ini tidak mudah. Betul. Kami double cost, double energy juga. Ya ada beberapa tahapan, kita harus menyiapkan kajian akademiknya. Kita juga harus mengikuti beberapa sidang. Kita harus mendatangkan juga maestro. Jadi kadang-kadang kan ada pertanyaan yang memang sangat-sangat teknis, tidak bisa kami jawab. Jadi maestro itu sangat penting. Bagaimana cara nabuhna, iya. Bagaimana cara memukulnya gitu. Ya, jadi kami juga hadir di persidangan itu tidak sendiri, Pak. Jadi dibantu oleh para tokoh maestro gitu untuk lebih menguatkan lagi sehingga layak tidak usulan kita itu ditetapkan menjadi warisan budaya Indonesia gitu. Kalau tahu Sumedang, Pak, pasti itu optimis, Pak.
Ya, Optimis sampai mewakili Indonesia mungkin Pak kalau tahu Sumedang Pak. Mohon doa aja dari semua. Mudah-mudahan saya juga diberi kemudahan. Amin, Karena amin. saya berjalan penetapan ini kan sekali lagi dengan segala keterbatasan. Iya, betul. Saya berharap juga ada tripartit juga terkait dengan perlindungan pengembangan pemanfaatan kebudayaan ini. Bukan hanya pemerintah dengan masyarakat. Betul. Tapi sudah selayaknya dunia usaha, dunia industri juga peduli terhadap perlindungan warisan budaya yang ada. Nah, kami juga sangat berharap ada sentuhan-sentuhan baru juga dari sektor-sektor lainnya gitu. Sehingga warisan budaya yang ada, baik benda tak benda yang ada di Kabupaten Sumedang, minimal bisa berdampak ekonomi saja terhadap masyarakat. Betul. Bahkan satu lagi, mumpung saya ingat, kalau kita melestarikan warisan budaya yang ada, indeks kebahagiaan manusia pun betul. akan meningkat. Bos. Betul Pak. Setuju kalau itu Pak. Indeks kebahagiaan manusia meningkat. Ukurannya apa? Nah, ukurannya apa untuk mengukur bahwa kebudayaan itu bisa meningkatkan indeks kebahagiaan manusia? Ya ukurannya IPM, Bos. Contoh, Sukabumi, Ciletuh itu dibantu oleh Bio Farma. Geopark Ciletuh itu dibantu oleh Bio Farma. Jadi pemerintah nggak mungkin dengan masyarakat bisa berjalan berdua tanpa ada sentuhan dunia usaha, dunia industri. Nah sekarang saya tantang nih, dunia usaha, dunia industri apa yang ada di Kabupaten Sumedang yang merasa dengan sukarela, sadar untuk terpanggil untuk ikut juga mengembangkan warisan budaya yang ada di Kabupaten Sumedang. Nah, yang pertama saya apresiasi dengan Partipin. Partipin ini kan salah satu Dudi juga ini. Oh, betul. Alhamdulillah. Yang sudah mulai ingin menggali potensi budaya yang ada di Kabupaten Sumedang. Ikut melestarikan. Ikut mensosialisasikan. Betul. Pemerintah itu tidak bisa sehebat apapun yang dilakukan pemerintah tanpa melibatkan media itu percuma. Betul. Percuma. Betul. Jadi terima kasih nih sudah ikut mensosialisasikan potensi budaya yang ada. Karena kalau saya berpandangan seperti ini Pak, ketika industri juga ikut memperhatikan budaya, sebenarnya itu juga akan balik lagi ke mereka, apalagi mereka misalkan yang bergerak dalam bidang wisata sebenarnya Pak. Betul. Yang tadi itu multi efek. Betul. Multi efek. Oke, terima kasih Pak. Tadi sedikit dibahas Ciletuh, mungkin nanti di next episode Pak kita akan berbincang tentang kepurbakalaan Pak. Boleh. Karena di Sumedang banyak sekali ditemukan fosil-fosil. Oke, terima kasih Pak Kabid. Mudah-mudahan usahanya, ikhtiarnya membuahkan hasil Pak. Amin. Untuk pelestarian khususnya yang 3 tadi, ekonomi dan lain sebagainya Pak, saya lupa. Saya lupa. Mudah-mudahan Sumedang ini ya semakin memiliki tidak hanya cantik tapi bisa ngibing gitu Pak. Punya identitas sendiri. Punya identitas sendiri seperti itu. Terima kasih hatur nuhun Pak Kabid. Oke, pemirsa Partv, itu saja podcast kita kali ini dengan Pak Kabid, Pak Budi Akbar Pak ya, Pak Kabid Kebudayaan dari Disparabudpora Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita ikut melestarikan kebudayaan yang ada di Sumedang khususnya Pak ya. Karena apa? Ya karena budaya itu adalah jati diri Pak ya. Kita harus bangga, kita harus ikut melestarikan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atur Pak. Siap.